Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Kitab yang kecil atau bisa dikatakan kutub, yang mana beliau tulis intisari atau dari subbab di dalam kitab Zadul Ma'ad, karya dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana di sini beliau menulis kitab tersebut dengan Asyratu Asbab li Insyirahi Sadr, 10 sebab-sebab di dalam melapangkan dada. Kita masih berada di muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh hafizahullahu taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang di antara tanda-tanda, ciri-ciri seorang hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada baginya. Yang mana yang pertama adalah an yuqbila ala daril khulud wal baqa. Di antara tanda-tanda seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya adalah dia menerima dan meyakini akan adanya negeri akhirat atau negeri yang abadi. Jadi di antara tanda seorang hamba, jika dia tahu dan dia mengerti dan dia paham bahwasannya dalam kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Jadi dia sangat paham dan sangat mengerti tentang hal tersebut, bahwasannya kehidupan yang abadi adalah kehidupan setelah kematian, ketika seorang setelah meninggalkan dunia ini. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, dia sangat-sangat mengerti dan paham apa yang harus menjadi prioritas utamanya. Yang menjadi prioritas utamanya adalah dia mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, ayatajafa andar zawal wal fana. Yang kedua, selain dia menerima, yang kemudian dia menjauhkan diri dan mencukupkan dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana ini. Jadi di antara tanda-tanda seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya adalah dia menjauhkan dirinya, atau dia hanya mencukupkan dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawinya saja, tidak berlebih-lebihan. Adapun yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya adalah orang yang di dalam persiapannya, dalam kehidupannya ini, bagaimana dia mempersiapkan dirinya setelah kematiannya. Dia tahu bahwasannya
dunia ini adalah tempat yang sementara. Dunia ini pasti dia akan meninggalkannya, cepat atau lambat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, a'maru ummati, umur umatku berkisar baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu aktsar min dzalik, hanya sedikit di antaranya yang melewatinya, yang melebihinya. Jadi dalam hadis, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasannya setiap kita pasti akan merasakan namanya kematian. Maka orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, di antara tanda-tandanya dia senantiasa mempersiapkan dirinya apa yang dia lakukan atau apa yang dia persiapkan setelah kematiannya. Lalu beliau menyebutkan di sini, fa idza wujidat hadhihi al-umur tsalatsah fi qalbil 'abdi fa hiya dalilun ala insyirahi sadrihi wa tuma'ninati qalbihi. Kata beliau di sini hafizahullahu taala, apabila tiga tanda-tanda ini, tiga ciri-ciri ini terdapat dalam diri seorang hamba, fahiya dalilun, ini menunjukkan ala insyirahi sadri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya, wa tuma'ninatu qalbihi, dan tunduk hatinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, qala 'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, telah berkata Allamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftahud Darus Sa'adah, yang mana beliau mengatakan, wa alamatu hadza insyirahus sadri limanazil iman wa infasuhu wa tuma'ninatul qalbi li amrillahi wal inabatu ila Allah wal inabatu ila dzikrillah wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ih wat tajafi an daril ghurur kama fil athar al masyhur idza dakhala nur qalba infasaha wan syaraha qila wa ma alamatu dzalika qala at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, alamat ini, tanda-tanda ini, ciri-ciri ini, insyirahus sadri, di dalam lapangnya dada adalah manazilul iman, sebagaimana kedudukan keimanan. Wa infisahu wa tuma'ninatul qalbi li amrillah, bagaimana dia betul-betul lapang dadanya di dalam menerima ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengerjakan segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengatakan bahwasannya insyirahus sadr itu bagaimana atau sesuai dengan kedudukan keimanan seorang hamba. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka dia akan mudah untuk menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkannya, serta mengerjakannya. Wal inabatu ila dzikrillah, dan dia senantiasa kembali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu wal farahu bi liqa'ih, dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia cinta kepada Rabb-Nya, dan dia begitu sangat bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Jadi insyirahi sadar, lapangnya dada, itu tergantung seberapa tinggi keimanan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Semakin tinggi keimanan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dia menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia semakin cinta dan dia rindu akan bertemu dengan Rabb-Nya tersebut. Wa tajafi an daril ghurur kama fil atharil masyhur, dan dia tajafi dan dia berusaha mencukupkan dirinya
dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana ini, yang sementara ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam athar ini adalah bisa perkataan dari para sahabat, atau perkataan para tabi'in, atau perkataan para ulama-ulama yang terdahulu. Di sini Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa fil atharil masyhur, dan di antara athar yang masyhur, idza dakhala an-nur al-qalba infasaha wa ansyaraha. Apabila cahaya masuk dalam hati seorang hamba, membuat dia infasaha wa ansyaraha, membuat dia menjadi lapang, membuat dia menjadi lebih tenang. Qila wa ma alamatu dzalika, lalu dikatakan kepada dia, apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya jika seorang hamba dibukakan, dilapangkan dadanya. Di sini beliau mengatakan, antajafi andaril ghurur, dia mencukupkan dirinya dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang fana ini, wal inabatu ila daril khulud, dan dia senantiasa kembali kepada darul khulud, kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan dia selalu senantiasa bersiap-siap untuk mempersiapkan dirinya akan datangnya kematian. Wa amma idza taghat ala qalbi umurun wa ihtimamatun ukhra dhaqa sadruhu bihasbi insyighalihi bihadhihi al-umur. Dan di sini beliau mengatakan, apabila seorang hamba hatinya dia banyak lalainya tentang perkara-perkara duniawi, tentang kepentingan-kepentingan yang lain, apa yang terjadi? Dhaqa sadruhu, membuat hatinya atau membuat dadanya akan jadi sempit. Bihasabi insyighalihi bihadhil umur, tergantung dengan kesibukannya tersebut. Orang yang disibukkan dengan perkara-perkara duniawi akan membuat dia semakin sempit dadanya. Semakin dia disibukkan dengan hal tersebut, semakin disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, atau bahkan perkara-perkara yang makarih, perkara-perkara yang dibenci, maka membuat dia semakin sempit dadanya. Semakin susah bagi dia untuk bernafas, untuk melapang dada, untuk nyaman. Jadi sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini, seorang yang ingin dilapangkan dadanya betul-betul dia selektif. Apa yang harus dia prioritaskan dalam mengerjakan ibadah-ibadah, dalam perkara-perkara ukhrawi. Adapun perkara dunia, dia hanya ambil secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Dan dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk datangnya kematian. Wa ba'da hadzal bayan li ahammiyati hadzal mawdu' wa shiddatul hajatin nas ilaihi nashra'u fil maqsudi wa huwa dzikru asyratu asbabin yunalu biha insyirahi sadr. Dan di sini beliau menjelaskan bahwasannya, setelah beliau menjelaskan tentang betapa pentingnya tentang perkara ini, tentang judul ini, maka di sini beliau menyebutkan tentang 10 sebab-sebab di dalam lapangnya dada. Tu'tabaru hiya al-ajma' fi naili wa tahsil hadhihi al-ghayatul hamidah wa hiya mulakhasatun wa mustafadatun min faslin 'azimin aqadahu al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Zadul Ma'ad fi asbabi syarh as-sadr wa husuliha 'ala al-kamal lahu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau ambil ini, judul ini beliau ambil dari subbab yang ada dalam kitab Zadul Ma'ad karya dari Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang berjudul Asbabu Syarhus Sadr, yaitu sebab-sebab dari lapangnya dada dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 sebab-sebab ini dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi wahdahu at-taufiqu wa minhu yusnamaddul auna wa yustamnahu wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk di as-sababul awal.
As-sababul awal tauhidullah wa ikhlasuddin lah. Sebab yang pertama di dalam insyirahis sadar, dalam lapangnya dada adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlasu lahuddin, wal ikhlasuddinullah, dan dia betul-betul memurnikan ketaatannya, memurnikan agamanya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sebab yang pertama yang dicantumkan oleh Syekh Hafizahullah taala tentang jika seorang ingin lapang dadanya, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Fatauhidullah azza wa jalla wal ikhlasuddin lahu ya'uddu a'zamu sababul insyirahis sadar wa huwa al-ghayatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajaliha wa awjadahum li tahqiqiha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fatauhidullahu azza wa jalla, dan tauhid mengesahkan Allah azza wa jalla, wa ikhlasuddinullah, dan memurnikan ketaatan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara sebab yang besar, sebab yang agung di dalam insyirahis sadar, di dalam lapangnya dada. Artinya seorang kalau dia ingin lapang dadanya, yang harus dia lakukan adalah apa? Dia harus betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus menjauhkan kesyirikan dan jenis-jenisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dia masih melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kelapangan dada, lapangnya hati. Makanya orang yang semakin banyak dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempit dadanya, semakin tersiksa kondisinya. Berbeda kondisinya dengan seorang yang dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan lapang. Hidupnya akan semakin lebih tenang, semakin lebih nyaman. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa li ajaliha. Dan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu merupakan tujuan diciptakannya manusia dan jin. Diciptakannya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena untuk beribadah kepadanya. Jadi kita ini ada di muka bumi ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada tujuannya. Apa tujuannya? Adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla innama khalaqal khalqa litauhidihi wal ikhlasuddin lah dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa ta'atan wa imtithalan li awamirihi wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah kama qala Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya ketika menciptakan ciptaannya dalam rangka untuk mentauhidkannya, dalam rangka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluknya tersebut agar makhluk tersebut betul-betul memurnikan ibadahnya, ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inkisaran, betul-betul dia dalam kondisi yang luluh. Wa khudu'an, dalam kondisi yang tunduk. Wa ta'atan, dalam kondisi yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imtithalan li awamirihi, dengan mengerjakan seluruh perintah-perintahnya. Seorang tidak dikatakan dia taat jika dia melanggar segala bentuk-bentuk perintah-perintahnya. Maka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia mengerjakan, melakukan segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bentuk dikatakan sebagai hamba yang taat. Adapun hamba yang tidak taat, hamba yang durhaka adalah hamba yang dia mengerjakan sebaliknya. Bukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia kerjakan, malah atau akan tapi yang dilakukan adalah segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Malah itu yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Wa ifradan lahu bi jami'i anwa'il ibadah, dan dia betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka tidak boleh, maka jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lainnya. Walaupun hanya satu, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Dan kata para ulama tafsir mengatakan bahwasannya al-masajid, masjid-masjid, di sini ada dua tafsirannya. Ada di antara ulama tafsir mengatakan masajid adalah anggota sujud, sebagaimana Rasulullah merintahkan, umirtu, sungguhnya aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'zum, di atas 7 tulang, kata Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan anggota sujud adalah wajah, kening termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Totalnya ada 7, ya, 7 anggota sujud. Dan kata para ulama tafsir bahwasannya wa annal masajid, dan bahwasannya dan sungguhnya masajid, anggota-anggota sujud itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anggota sujud itu kepunyaan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasannya masajid adalah masjid-masjid. Ya. Dan sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdoa, beribadah di dalam masjid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah itu kepemilikan
kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, betul-betul memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, yang lurus. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasannya di dalam beribadah kita harus murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita memiliki sesuatu yang kita istimewakan, yang kita sukai, dan kita istimewakan hal tersebut. Dan itu kepunyaan kita. Lalu ada orang yang memberikannya kepada selain daripada kita. Apakah kita marah? Tentu pasti kita akan marah. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan yang berikutnya, fakullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan li tauhidi. Ketika seorang hamba dia betul-betul mengagungkan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa a'zama inayatan bihi wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi wa bu'dan an nawaqidihi wa nawaqisihi, kana dzalika atamma fi insyirahi sadrihi wa rahati qalbihi wa tuma'ninati nafsihi wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Maka di sini beliau menjelaskan bahwasannya ketika seorang hamba dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul memperhatikan hal ini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia berikan perhatian yang besar, dan dia juga betul-betul senantiasa berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kana dzalika atamma fi insyirahi sadrihi wa rahati qalbihi. Maka akan semakin sempurnalah di dalam lapangnya dadanya, dan semakin tenanglah hatinya. Wa tuma'ninatu nafsihi wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Maka hatinya pun akan tunduk, akan tenang, akan nyaman, dan dia akan merasakan kebahagiaan baik ketika di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Jadi apa yang dikatakan beliau di sini bahwasannya kalau kita ingin dilapangkan dada kita, diluaskan dada kita, diluaskan hati kita, maka caranya adalah dengan kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita esahkan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sempurna lapang dada kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa a'zamu asbabi syarhi sadri at-tauhid. Yang mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan sebab terbesar di dalam lapangnya dada adalah at-tauhid, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahi sadri sahibihi. Maka semakin bagus tauhidnya, semakin sempurna tauhid seorang hamba, maka akan semakin sempurna pula lapang dadanya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menerima agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya membatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam, maka itu merupakan cahaya dari Rabb-nya. Berbeda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak lapangkan dadanya. Maka yang ada dalam hatinya bukan nur, bukan cahaya, akan tapi yang ada di dalam hatinya adalah kegelapan. Semakin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat dirinya semakin sempit dadanya, membuat dia semakin gelisah, semakin tidak tenang, gerasak gerusuk, tidak sabaran, ya, karena lapangnya dada ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, dan ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan dada, maka sebab pertamanya kita harus betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "May yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 125. "Faman yuridillah," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya hidayah, petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan dadanya, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yuridi ayyudillahu, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan bagi dia, yaj'al ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi dia dada yang sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama', yang dada yang sempit dan dia sesak seakan-akan dia sedang mendaki langit. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwan, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan kepada dia, petunjuk bagi dia. Ini menunjukkan bahwasannya petunjuk hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah petunjuk itu memang betul-betul berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala yashrah sadrahu, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Ada orang yang dia menolak agama Islam. Siapa dia? Maka dialah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Waman yurid ayyudillahu," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dia kesesatan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya sempit dan sesak. Ka'annama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ya, kita tahu bahwasannya ketika seorang mendaki ke tempat yang lebih tinggi, maka kondisi oksigen di atas akan semakin menipis. Semakin tinggi, maka semakin sedikit kadar oksigennya akan semakin sesak nafasnya. Maka akan semakin susah bagi dia untuk bernafas. Maka begitulah kondisi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala hendaki bagi dia kesesatan, sehingga dia berat untuk menerima hidayah, berat bagi dia untuk menerima syariat-syariat Islam. Ketika ada syariat Islam yang disampaikan kepada dia, dia berat untuk menerimanya, bahkan dia menolaknya. Ya. Seakan-akan syariat tersebut adalah suatu yang membuat dia semakin tertekan. Ya, semakin sesak dadanya. Seakan-akan dia sedang mendaki tempat yang tinggi, mendaki langit. Yang semakin sedikit kadar oksigennya membuat dia semakin sulit bagi dia bernafas. Maka di sini beliau menyebutkan fal huda wa tauhid. Maka petunjuk dan tauhid min a'zami asbabis syarhis sadar, merupakan sebab yang agung, sebab yang besar di dalam lapangnya dada. Wasyirku wad dalal min a'zami asbabid dhiqis sadri wa ihrajihi. Dan kebalikannya, kesyirikan dan kesesatan itu merupakan sebab yang besar di dalam sempitnya dada. Wa innama khuliqal qalbu alladhi fi sadril insan li tauhidillahi wal ikhbati lahu azza wa jalla, fa idza ukhrija anil ghayati allati khuliqa li ajaliha al ittaraba wa dakhala alayhi min al humum wal ghumud wal muqaddarati bihasbi bu'dihi an tauhidillahi wa ikhlasud dinillah. Dan kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati di dalam dada manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melenceng dari tujuan tersebut, tidak sesuai dengan apa yang ditujukan, ini tujuannya A, tapi dia melenceng kepada tujuan yang B, maka yang terjadi adalah sesaknya dada, sempitnya dada, sehingga wadakhala alaihi minal humum, sehingga dia merasakan kegalauan, dia merasakan kegelisahan di dalam hatinya, dia merasakan kesempitan, kesedihan yang berkepanjangan, kekhawatiran yang berkepanjangan. Ya, orang yang dadanya sempit, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya tidak akan bahagia, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua di atas tauhid, di atas hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keistiqomahan untuk berada di atas jalan yang lurus ini. Dan kita selalu dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kepada kita semua segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan dada, kelapangan hati. Karena ini merupakan di antara tanda-tanda kebahagiaan di dunia, apalagi nanti di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita agar hati yang
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa menambah ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di sebab yang kedua, sebab yang ketiga, keempat sampai yang ke-10. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.